Amin. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kehidupan membuat iman itu berkurang, bahkan terkadang iman yang kita miliki itu menghilang. Sampai sini saja. Tapi saya mau minta tolong, kalau disampaikan ilmu harus jaga adab, karena ilmu datangnya dari Allah, diberikan kepada manusia yang paling mulia, yang memiliki akhlak yang sempurna, yang dimana yang menyangkut dengan manusia tersebut akan menjadi mulia. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu yang disampaikan itu harus didengar dengan baik, dijaga adabnya. Jangan sampai antum pulang membawa laknat dari Allah, bukan membawa rahmat, barokah dan ampunan dari Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Habib Abdul Qadir, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asy-Syaghaf dari kota Tasawuf. Orang yang hadir majelis ilmu itu bukan hanya pulang membawa barokah, membawa berkah, membawa manfaat, namun ada yang pulang yang membawa laknat dari Allah karena tidak bisa menjaga daripada adab duduk di dalam majelis ilmu. Kenapa ini dikatakan majelis ilmu? Ya jelas ini majelis ilmu, karena ada ilmu yang disampaikan. Bukankah di dalam kitab dijelaskan, di situ dalam kitab para ulama dan orang-orang yang berilmu Allah berikan derajat yang dimana derajatnya di atas orang-orang mukmin itu sebanyak 700 derajat. Ulama, orang yang berilmu, Allah berikan derajatnya itu dilebihkan oleh Allah dari orang-orang mukmin yang lainnya yang tidak memiliki ilmu. Sebanyak berapa derajat? 700 derajat. Yang dimana di antara kedua derajat tersebut jaraknya ialah 500 tahun perjalanan. Saya tidak memiliki ilmu, antum seorang ulama yang memiliki ilmu memberikan manfaat untuk masyarakat orang banyak, maka saya dan kamu derajatnya itu 700 derajat bagi orang yang memiliki ilmu. Saya yang tidak memiliki ilmu, saya untuk mencapai derajat engkau sampai 1 dan 2 butuh perjalanan sepanjang 500 tahun perjalanan, apalagi sampai 700 derajat. Saya ingin mendekati derajatnya seorang ulama, orang yang berilmu, hanya naik 2 tingkat saja harus butuh waktu perjalanan 500 perjalanan. Apakah tidak luar biasa? Apakah tidak kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada para ulama dan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan dan memanfaatkan daripada ilmunya? Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Matan Lubabul Hadis karya Al-Imam Jamaluddin bin Kamaluddin Asy-Syuuti, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, di situ ragunya dari tadi melihat cahaya terang. Tadi saya telat karena ada acara di Bojonggata ya. Jadi saya minta maaf pada panitia. Seperti itu. Tapi selama saya masih hidup, saya diberikan sehat oleh Allah, kaki saya masih bisa berjalan, melangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Ketika saya diundang, saya pasti akan hadiri, walaupun waktu itu sempit. Insya Allah Allah yang menggerakkan kaki dan Allah memberikan waktu yang barokah. Namun, maaf, nggak berilmu, taat sama Allah, namun tidak belajar ilmu, itu lebih mudah digoda oleh syaitan daripada seorang yang alim, yang memiliki sifat wara, yang dimana ilmunya memberikan manfaat untuk orang lain. Dan di antara keutamaan ilmu dan para ulama ialah barang siapa yang berjabat tangan dengan para ulama, orang alim, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, sama halnya ia telah menjabat daripada tanganku. Siapa yang menziarahi, mengunjungi daripada para ulama, orang alim, maka sama halnya ia telah menziarahiku. Dan barang siapa yang duduk bersama para ulama di dunia, maka kembalinya dia kelak di akhirat ialah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk-duduk jenengan seperti ini, jikalau antum sering dikomahkan
Terlebih di sini ada pondok pesantren Rodotul Ulum. Seharusnya antum terbuka hatinya, jangan munafik. Untuk kata angel. Disuruh datang saja susah. Bayar orang ngaji susah. Apa maning ngaji nih kun bayar? Setiap teka kun bayar 10.000, 20.000, 50.000 prima. Manfaatnya gak oleh jenengan, pahalanya gak jenengan, berkah gak jenengan, oleh ampunan dari Allah buat jenengan. Tinggal datang saja, disediakan tempat oleh almarhum Yazudi bin Yakub. Namun antum berat untuk melangkahkan kaki antum menuju tempat-tempat yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW berbahagia. Punya baginda Nabi, yaitu mana? Pondok pesantren, majelis ilmu, para kaum solehin, para ulama. Maka jangan sampai antum menyanyiakan kehidupan antum. Jangan sampai nanti ketika menutup mata antum baru menyesal bahwasanya orang menuntut ilmu agama sampai-sampai diwajibkan oleh Islam, baik itu tua ataupun muda. Itu ya. Jadi begitu banyak keutamaan para ulama, begitu banyak keutamaan orang-orang yang berilmu. Mereka rela mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya, bahkan mengorbankan daripada nyawa jiwanya hanya untuk umat. Namun jenengan yang hidup sehari-hari memikirkan daripada anak, bapak, ibu, keluarga, saudara, belum tentu bisa memikirkan bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Namun setidaknya jangan sampai ada kebencian dalam hati ketika antum tidak bisa memberikan manfaat. Namun yang ada hanya kebencian semata. Nauzubillah min dzalik. Di dalam kitab yang digarang oleh Al-Imam Ahmaduddin dijelaskan juga salamnya antum. Ini hadis baginda Nabi. Ucapan salam yang engkau berikan kepada seorang ulama atau orang yang berilmu itu lebih baik daripada engkau memberikan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengucapkan salam kepada kiai, kepada ustaz, kepada para asatidz, kepada para masyayikh. Assalamualaikum ya ustaz. Lantas kita tersebut, kiai tersebut menjawab, salam jenengan yang didahulukan itu yang diberikan kepada para ulama, para orang-orang yang berilmu, itu jenengan sama hanya telah memberikan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Apa salam ya amin? Apa ngucap salam ya amin? Padahal Nabi sudah mengatakan seperti itu. Jenengan mengawali salam kepada para ulama, kepada orang alim, salamnya kamu itu lebih baik daripada kamu memberikan, mensedekahkan 1000 ekor kuda. Bayangkan itu. Mungkin gak dalam hidup jenengan sampai sedekah 1000 ekor kuda? Kenapa ada kemuliaan, ada fadilah, ada keutamaan, jenengan gak mau mengambil daripada keutamaan yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad? Apakah kita bukan orang yang rugi dan orang yang jahil? Wis ini keutamaan sing luar biasa kalau Gusti Allah lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak mengambil keutamaan tersebut? Karena gengsi. Karena saya benci kepada dia, saya benci kepada Ustaz Fulan, benci kepada Kiai Fulan. Waduh, ada sapi. Ngapain yang butuh melulai? Jangan-jangan jenengan turunannya bukan turunan Nabi Adam, turunan Iblis rahmatullah. Yang orang jengkel, mau dari mana kayak dia? Muhammad Habibul Ghafir bin Asyikaf itu sama-sama itu tuh, satu mahat di Pekalongan. Ternyata ketemu di sini nih, Masya Allah. Habibul Ghafir bin Muhammad Asyikaf. Makanya saya tanya kepada Gus Azhar, Habib Abdul Qadir itu famnya apa? Terus abahnya siapa? Balasnya telat. Bin Muhammad. Saya tanya kepada ami saya atau saya yang bernama Habib Alwi Al-Hasni yang memiliki istri di Semarang. Makanya saya datang ini wajib asik siapa? Ternyata satu naungan di Arabi atau Alawiyah, yang dimana kami dididik ya Bib, dididik dengan penuh disiplin dengan Al-Ustadz Hussein Asghaf. Masya Allah.
satu angkatan dengan saya, Habib Aqil bin Yahya Hubur Rasul itu. Habib Husain Al-Lattas Pasuruan, Habib Yusuf Assegaf Solo. Itu kalau nggak salah ya Habib, benar gak Habib? Jadi nostalgia ini. Antum duduk di tempat seperti ini karena Allah telah dikehendaki, karena engkau telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ilmu, untuk dibukakan hatinya, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. Dan di antara keutamaan ulama dan ilmu, karena begitu banyak sekali riwayat-riwayat atau hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyinggung atau yang mengatakan tentang manfaat duduk bersama para ulama, manfaat duduk, sampai-sampai pandangan engkau kepada seorang ulama atau orang yang berilmu, walaupun hanya sekali dengan rasa bahagia, maka dari pandangan tersebut Allah akan menciptakan daripada malaikat, yang dimana malaikat tersebut akan memintakan ampun kepada orang yang melihat atau memandang wajah ulama dengan hati yang bahagia. Bayangkan, istighfari oleh malaikat, malaikat mengadakan tangannya memintakan ampun kepada jenengan hanya sebab jenengan melihat wajahnya para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Abdul Qadir bin Muhammad Assegaf. Oh, Masya Allah, kasih ini saya harum dan cintai kepada Habib Abdul Qadir. Dengan rasa bahagia Allah ciptakan itu malaikat dari pandangan kamu itu, ya dimana tugas malaikat tadi memintakan ampun kepada orang yang memandang wajah ulama walaupun hanya satu kali saja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hal-hal orang soleh ketika kita duduk di majelisnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Muhammad Ahmad Al-Habsyi. Beliau mengatakan bahwasanya ketika kita mengingat, kita membaca sejarah daripada kaum solihin, aslafun soleh, bisa menghidupkan daripada hati yang berkarat, hati yang mati, hati yang tandus. Namun jikalau kita membicarakan daripada orang-orang yang hidup pada masa kini, kebalikannya bisa membuat daripada hati kita menjadi gelap dan mati. Makanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Muhammad Al-Habsyi sampai membuat kitab, yang dimana kitab itu menceritakan bagaimana ia telah membuat daripada Maulid Sintoduro. Dia menceritakan manaqibnya, sejarahnya, dari anaknya, mertuanya, keturunannya, dan kalam-kalamnya, fawaid-fawaidnya ditulis dalam satu kitab. Dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan para ulama, keutamaan-keutamaan kaum subihin, dan keutamaan-keutamaan para kiai, para habaib, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu ditulis dalam satu kitab. Di situ dijelaskan sedikit sekali akhir zaman, yang dimana orang mau duduk dengan para ulama dan bergaul dengan para hukama, yang dimana duduknya tersebut bisa menjadikan yang tadinya engkau sulit menjadi mudah, yang tadinya hatimu mati menjadi hidup, yang tadinya engkau mendapatkan muka Allah dengan duduknya bersama orang-orang yang soleh, bergaul dengan para hukama, mengistiqomahkan, maka engkau digolongkan orang-orang yang bukan dimurkai Allah. Kemurkaan Allah, Allah cabut, diganti dengan Allah memberikan rahmat kepada engkau. Coba bayangkan seperti ini, hari-hari kita duduk dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, hari-hari kita duduk dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, maka seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya ketika duduk menziarahi daripada ulama, duduk dengan orang-orang soleh, baik itu para kiai, para ustadz, maka ketika orang soleh, ulama tersebut, orang yang punya ilmu tersebut mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah,
mendapatkan derajat dari Allah, maka jenengan yang duduk saja diam nggak apa-apa sama mendapatkan seperti apa yang ulama tersebut dapatkan. Enak orang? Enak orang? Orang ya? Orang, Masya Allah ya, biar yang mengkong jadi lurus. Hah? Ya mending orang mengkong jadi lurus daripada wis lurus di mengkong-mengkong enggak. Bener? Yes. Lebih baik menghadapi orang yang tidak tahu daripada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Saya lebih baik menghadapi orang yang tidak tahu daripada orang yang tahu namun pura-pura tidak tahu. Kayak antum ini contoh orang-orang yang benar tidak tahu dan ingin tahu daripada orang yang tahu namun pura-pura tidak mengetahui. Yang jadinya apa? Terselubung. Ya, ini wajah-wajah ini wajah-wajah ini, wajah-wajah ini kan dilihat oleh para malaikat, Pak. Dilihat para malaikat. Orang-orang yang khas, orang-orang yang hidup hatinya akan merasakan kehadiran bagi yang pertama. Berai lo ketinggalan ayam, ya, kue tewek, Maulid Nabi, sama Rasul, menagih baginda Nabi Muhammad, itu dalil itu. Dalil apa? Ini dalil adanya Allah. Makanya di dalam hal kan dibacakan itu sejarah bagaimana itu Gesyudi dalam ilmunya, dalam amalnya, bagaimana sifat waranya, bagaimana sifat zuhudnya, khaufnya, rojanya, khosyahnya, sehingga kita bisa mengambil daripada apa yang diceritakan oleh para muridnya, keluarganya, sahabatnya, keluarganya, dan lain sebagainya, sehingga kita sudah bisa menjadikan uswah, contoh untuk kita mendapatkan manfaat dari adanya orang soleh di dusun Sumber Munding ini. Itu adanya hal itu karena seperti itu. Terus bagaimana kalau saya ngeholin bapak saya yang bejat gitu? Apakah boleh? Saya punya bapak saya yang remi. Bapaknya yang remi terus. Lemari didol, ayam babon di sini didol, wujud diremi. Ringan nih. Maafin anaknya jaluk didol wujud di remi. Lo pasang togel. Wong-wong susah pasang togel, dolanan remi judi katanya tidak asik. Dasi kata nama dah. Hah? Orang-orang primen ini sih nemburi kurang ngopi kayaknya. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat buruk itu kelihatan Pak. Dari aura, dari wajahnya akan kelihatan itu orang baik atau bukan. Orang-orang yang khas, yang khusus itu orang mengetahui daripada mana orang baik, mana orang yang baik. Coba ya, dosa itu diperdagangkan, dipertontonkan. Orang judi togel terang-terangan. Orang yang mengatakan sesuatu yang benar tidak diterima, bahkan dibenci, dijauhi, dihina. Orang yang jahat, orang yang berperilaku buruk, menebar daripada dosa kepada umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jikalau para penduduknya tidak bergotong royong, sama-sama menghidupkan agama Allah, maka jangan disalahkan jikalau desa ini naudzubillah min dzalik mendapatkan ujian, mendapatkan musibah bala dari Allah, bahkan ulamanya pun akan ikut terkena imbasnya. Siapa? Jika orang itu ingin hijrah, baru 2 kali datang ke sini, 3 kali datang ke sini. Saya nggak melihat, tapi saya bisa merasakan karena saya punya hati. Ya, ini acara akbar nih, acara akbar yang dimana panitia sibuk memikirkan dana, memikirkan waktu, mengeluarkan harta dan lain sebagainya untuk mengadakan daripada hal yang dimana di rumah saja bisa ini, dalam rumah bisa. Kenapa diadakan seperti ini?
Tujuannya agar warga ikut antusias. So, lihat. Pulang. So, lihat tuh. Pada raja itu. Pulang. Hilang. Yang bertahan adalah orang-orang yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan orang-orang yang akan diteguhkan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan wajib syukuri ketika jenengan sampai saat ini masih duduk di majelisnya orang-orang soleh. Yang wajib kamu syukuri. Itu bersyukur nih oleh duit tak syukur. Alhamdulillah. Terima sih nama umat kadang. Bersyukur ketika mendapat harta yang nampak dari mata, dapat anak, ya bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli apa yang. Sungguhnya itu bukanlah tujuan kita untuk bersyukur dalam mendapatkan itu. Bersyukur itu kenapa Allah menggerakkan hati saya. Allah menanamkan bais dalam hati saya sehingga saya kembali ingat kepada Allah. Saya tidak digolongkan orang-orang yang lalai kepada Allah. Harusnya seperti itu yang kita wajib syukuri. Karena kenapa kita dihidupkan? Karena kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kalau kita gak hidup kita kenal Allah. Kan seperti itu. Allah memberikan kesempatan untuk kita. Makanya sudah sepatutnya kita umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan tingkah laku kita, dengan akhlak adab kita mencontoh daripada apa yang telah diberikan, apa yang dinasihatkan, apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi, agar kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, yang giat menuntut daripada ilmu, yang giat duduk dengan orang-orang soleh, para ulama dan orang-orang alim. Terus saya rencana ini sampai subuh, biar sekali-kali masuk YouTube pengajian Sumur Munding Tegal Sari Barat dihadiri oleh yang menyebut namaku. Kata Habib Abu Bakar Kasih, maka niscaya aku akan datang mengunjunginya dan menolong daripada kesulitannya. Jadi pada siapa yang menyebutkan ketika ia dalam keadaan sulit menyebutkan nama Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asy'ad, maka beliau datang di samping antum dan akan membantu daripada hajat antum, berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita tidak bisa sampai kepada Allah tanpa melewat pintunya baginda Nabi Muhammad. Ujung-ujung ngerti Allah beres semua. Kita nggak bisa sampai kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak melewati daripada para ulama. Ulama siapa? Warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ujug-ujug maring Allah. Sholat. Mending lawan sholat pahala, orang sholat oleh dosa. Yang aja Allah ngerti Allah, makrifatnya orang sholat dijaga. Jadi apa? Nah, bapaknya apa? Bisa ujug-ujug kenal nabi. Yang jenengan orang lewat pewarisnya para nabi, orang mungkin. Prima coba lihat apa kenal nabi orang lewat ulama lalu pitakon. Prima cara nih. Tapi ujug-ujug nabi ini siapa? Nabi Muhammad. Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngerti. Lalu ngerti orang harus dimuliakan Allah, harus disini Allah siapa? Para ulama. Berapa para ulama? Tahun pisan hol acaranya teka mesti makanmu begal dinas lebih telu bisa. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan hati yang tidak disirami daripada ilmu selama 3 hari maka hati itu akan mati. Telung dina sampai orang kena ilmu si dirona kuping jenengan mlebu maring hati ini jenengan mati keras hati ini jenengan. Apa maning hadir majelis ulama sebulan bisa, loro duit panasan kudanan bisa, loro ilmu wis wajib jenengan sedaya kok ora bisa. Sing go sanggup besok nang akhirat, sing jarine mati kowe lara sakaratul maut. Sing jenengan yakini mati kowe pasti, yang jenengan meyakini bahwasanya ada kubur, ada nikmat kubur, ana surga dan neraka. Andepit kowe lah sampean habib. Nyong kalau sampai pada beore, tangan ora bujel, sekel duwe sekel, mata duwe mata, sehat ini sehat.
Nyong durung pernah tua sampean pernah nom. Jelamu mau sambut. Yang waktu bisa gimana apa dia? Ingin kata kita memberikan ilmu soft talk, bercanda seperti para khutbah yang lainnya itu, bercanda. Saya coba nggak bisa saya tadi niatnya nggak bercanda, tapi aku tertawakan susah. Itulah nikmat hadiah dari Allah. Niat saya menyampaikan ilmu dengan tidak bercanda, tapi jenengan tertawa, itu hadiah dari Allah. Beda dengan saya niat menyampaikan ilmu dengan cara bercanda. Itu aib bagi saya. Nama malu ini ya. Paham ya? Itu enggak? Yang bikin nyata takon. Sampai pengen cara sing lucu, apa sing tegas, apa sing keras, apa sing halus, apa sing nyantai. Yang jawab lucu yakin yang balik. Tapi sayangnya mikir ngeblank karena apa? Ketemu kaca lawas. Ning ora lucu bi. Biasanya ibu sih. Lucu baliknya oleh guyu kesel rampung. Sampai oleh ilmu. Primen jekung bemo soalnya keutamanya primen saya jelas nak pirang-pirang keutamaan akeh J Pak J bener betul belum digoreng caci kayak nyongnya sing nom bahwa si tua-tua kita cekong tapi kan tidak melihat daripada umur. Orang berilmu tidak melihat daripada umur. Ya, Al-Imam Abu Khatib itu mengatakan bahwasanya sungguh rugi orang yang dekat dengan orang soleh, dan sungguh celaka orang yang dekat dengan orang yang berilmu, namun ia tidak mengambil daripada manfaat ilmunya dari orang yang ia dekat dengan orang tersebut. Nyong perek karo wong alim, perek karo ulama, dolan be ora, jekong be ora, jogot ilmune ngaji be ora. Terus nyong ora perek karo wong sing perek karo ulama mau, nyong wong sing celaka, nyong wong sing rugi. Setidaknya kalau kita tidak dekat dengan ulama, kita dekat dengan orang yang dekat dengan ulama. Wis ora perek karo wong sing perek karo ulama, bisa ora perek karo ulama nih. Makanya jangan usaha. Jangan barisan ulama mau, primen ceritanya. Ayo, primen ceritanya. Boleh sekali Rio nih, kan nanyong. Semua itu ada wasilah, ada perantara. Semuanya itu saling terikat, saling terkait, tidak ada yang terpisah. Wong ada ayah ya ada ibu, ada anak ya ada cucu, ada kakek ada nenek. Ujung-ujung anak kakek tau lah nenek kayak. Mungkin ora. Wah, apa loh? Primen gue. Muter-muter nggak dari sampai yang mumet. Halo, Bang Sar, sehat? Ya, saya ingin meluk para Bang Sar ini. Saya meluk Bang Sar itu ya, insya Allah dilihat Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Saya telah memeluk orang yang telah berkhidmat kepada Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Niat saya meluk Bang Sar bertujuan agar saya dilihat Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari bahwa saya telah memeluk orang yang telah berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama wong sing urip-uripe NU, maka yang podo oleh manfaate. Mikire ngono ora canggih ya. Oh nyampe licik aja. Nunggu ibadah licik. Capa licik kira dagang. Licik tanya kepada akhirat. Dalam kitab Nasyul Ibad itu dijelaskan kenapa orang itu lalai, bahwasanya di dalam kitab Nasyul Ibad yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, yang diciptakan kitab tersebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sayakfi ala ummati zamanun, akan datang suatu masa di mana umat baginda Nabi Muhammad SAW yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, dia akan banyak mencintai dunia dan melupakan daripada akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Itu nggak mau duduk bersama orang soleh, pinginnya ngomong orang pingin ngomong. Makanya tadi saya di sini, apa nih saya di sini aja.
Nanti ketika saya mau hidho, saya taklim, saya ingin duduk dan saya ingin mendengarkan ataupun mendengarkan kalam daripada Habib Abdul Qadir Segaf, makanya saya ditaruh di nomor 2 saja, nanti saya malaman seperti itu. Karena orang itu bisanya kadang pinginnya ngomong gak pingin dengar, dan sekali ngomong tidak pada tempatnya, dan sekali ngomong belum apa yang ia kuasai dia omongkan kepada orang lain, yang timbulnya apa? Fitnah. Itulah yang menyebabkan hati kita lalai, dan itu terjadi pada akhir zaman ini, bahwasanya umat baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih cinta kepada dunia sampai ia melupakan daripada akhirat. Dan itu pasti, dan kita belum sempat menyiapkan daripada perbekalan amal soleh yang banyak, yang kita tidak tahu Allah sudah meridhoi kita atau belum, kita tidak tahu amal kita diterima atau belum, sholawat kita, apakah kita golongan orang atau umat baginda Nabi yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi walaupun Nabi sangat cinta kepada umatnya? Itu sebuah pertanyaan untuk kita. Kok podo oleh ayam-ayam seakan-akan oleh Pak Badan abadi juga banyak. Ada lagunya Peter Pan ya, ada lagunya Peter Pan itu, tak ada yang abadi. Itu lagu kebangsaan saya Pak. Yang orang mikirin acara hall yang ngomong apa-apa karena yang memahami lagu yang diciptakan oleh Peter Pan itu, menurut saya ya beda apa yang saya pahami dengan apa yang antum pahami. Antum kerongok napa kowe ngantuk. Saya kadang berbicara melihat daripada siapa yang mendengarkan. Ini seandainya orangnya sampai sana, beda lagi saya ceramahnya. Ini ceramah saya belum resmi nih. Ya, semi taklim kayak rutinan mingguan, pasaran, ngaji pasaran, ya. Kuping tiap minggu, modelnya aku tak ganti ngaji kuping ya. Jadi seperti itu, nyantai, jago kayak dia. Ya, bisa bilang. Sudah tunggu bayi ngelainya ngerti sama udah ngelai tenang baik. Alah sore mati yang semua orang siapa orang mati sebenarnya bisa adem. Segini bisa adem. Foto dulu ulung deh, bisa ser, kejima, harus diberi wedus 40. Tenang baik, tapi turaimu buntut toh. Insya Allah buntutnya barokah ya. Tenang, sing manggu mau isuk nyala sore, sing manggu nih sing balik kok rumah lu ya bang, saya aja balik ser, aja balik ser anak wedus. Astagfirullahaladzim. Jadi kong menang-menangan ya? Wes, menang-menangan. Akeh bos, bener sih aku tak ketemu akeh. Akeh. Ya nanti itu akan disampaikan setiap rutinan malam Jumat Kliwon di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ya. Karena kalau terlalu banyak antum akan bingung. Mayoritas orang atau belajar itu kadang lupa. Di sini ya, mantuk, iya, baik tuh, mana, balik apa? Kayak gue orang sih, Barlen apa artinya? Sama dia, engkau serat mana yang udah dibajingan gak tuh? Ngaji mana? Bajingan, ya. Sangat menit mani rampung, apa saya rampung? Astagfirullahaladzim ya. Bang sering jago orang bapak enak, jago ngopi udut orang bapak. Semuanya dibaca maulid aja udut, ya. Kalau dibacakan maulid jangan merokok,
bisa menjadi sebab Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan Maulid Rasulullah seperti dikatakan Imam Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, tidak akan datang Nabi ke dalam suatu majelis yang dimana di situ ada tembakau. Akibatnya tembakau. Nah, tembakau sekarang apa? Rokok. Makanya ini bisa kulitan, wong sing hadir coba-coba udut berharap ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul sallallahu alaihi main Nabi hadir udut. Akhirnya wala umat-umat gadungan gitu. Dungah lur majelis maning sing kowe jaga adab. Iya nih. Nanti ini Kak Didi ini cara baca Maulid Rasulullah yang benar nih nanti sesuai torigo. Tidak asal membaca, tidak asal qasidah. Jadi nanti insyaallah kalau Allah berikan kesempatan untuk saya, Allah berikan kesehatan, saya akan ajari yang teman-teman semua yang ada di pondok pesantren Rawdatul Ulum membaca Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai torigo yang diciptakan oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang bersambung kepada Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Jadi kedekatan antum ada ta'aluk, ada kedekatan bacanya antum Maulid, antum baca Maulid itu cepat sampai kepada Rasulullah karena menjaga daripada adab thariqah yang seperti dikatakan oleh penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kitab Nasulifat juga dijelaskan bahwasannya akan datang suatu masa di mana umat baginda Nabi Muhammad SAW yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Ia akan lebih mencintai daripada sesuatu yang diciptakan oleh manusia berupa gedung-gedung, bangunan-bangunan tinggi yang indah, yang megah, dan ia akan melupakan daripada tempat kembalinya, yaitu mana? Kubur. Tahu kubur? Tahu ya? Kubur, ngerti ya? Kuburan, ngerti kuburan? Kuburan ini kayak apa? Nabi takon. Yo jawab kok. Bukan kayak apa? Hah? Yang mau takon si tua-tua mau dari nyindir si nom-nom baik. Jangan nom, mati syaratnya harus udah tua. Ini ngomong tua mau takon nyindir ya nyong balik ke dipandang kok di dadang aneh loh. Ya, yang muda-muda, kubur itu seperti apa coba saya tanya? Hah? Kuburan itu seperti apa? Tahu nggak luasnya berapa, lebarnya berapa? Tahu? Saya sama jenengan alam kubur nggak? Bakal masuk ke dalam liang lahat kubur nggak? Coba jawab. Jawab coba. Saya jenengan sedoyo kayane kembali nih pertama transit pertama nih nanti nangku kubur. Ono ora sing jawab aku ora dikubur dibakar. Ono ora? Ono nih jenengan wong Hindu. Jenengan Muslim ya dikubur. Le jawab le dikubur le. Kubur. Sing nom-nom jawab. Balik sampai besok transit pertama nih nanti. Ngerti kubur kayak apa? Hah? Mau ganti kuburan apa minta kok? Hah? Lemah toh. Lemah dibentuk kotak apa bundar? Kotak. Lebarnya panjangnya berapa? Hah? Segitu kan? Wis kasar lebarnya 2 meter, dawane 2 meter. Wis ukurannya paling hebat cukup. Bonus lah pokoknya. Pokoknya sendiri-dirinya aman. Bayar tukang pacul beli kuburnya murah. Sing lemu-lemu pengeluaran tak di sini. Ya. Kita tahu bahwasanya kubur itu tempat kembali kita. Namun kenapa kita lupa itu? Saya yakin kok jenengan tahu semua kok. Sebodoh-bodohnya orang bakal tahu kalau ia mati dimasukkan dalam kubur. Tapi kenapa itu tidak masuk ke dalam hati antum? Kenapa tidak masuk ke dalam hati-hati antum? Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan daripada duduk yang penuh dengan barokah yang dapat menghidupkan hati yang mati, hati yang keras menjadi lunak. Duduknya antum dengan orang-orang soleh yang harusnya antum seringkan, antum mudawamah istiqomahkan, antum tinggalkan itu sehingga seakan-akan
kalimat kubur itu hanya ada di lisan, namun tidak ada dalam hati. Siapa lagi hukum belum bisa apa sih orang ngerti dari bakal mati? Nyoba takon, mau geblek ngerti apa mati kok? Mau geblek ngerti dari bakal mati, ini mati di kubur. Apa maning wong kayak sampean urip nang masyarakat wis akeh ustaz, akeh kiai, akeh abae. Ngomongin awam bae. Awam ke urip nang mana? Kalimantan, hutan. Longko ustaz, longko kiai, longko wong sing berilmu tapi ngomong nyawang awamnya orang ngerti nyawang urip bakal mati ya. Weh, ini derek weh. Isim karo iki derek kudune. Wis loro salah wong. Akeh derek salah akeh, loro salah wong. Ini priye? Coba. Heran aku. Ujung-ujungnya kok katel si Gotong ngomong pelarat. Tangga-tangganya tapi kalau tangganya apa api tukaran. Katel jenengan sing Gotong sapa pitakon. Apa sejauh sing Gotong ngomong sing di mobilannya 5, omahe tingkat 3. Ini Gotong kok mulai pelarat kok tangga-tangganya sampean. Kenapa kau tak benar betul aku? Sungkan tegur sapa, sungkan mendahulukan salam. Malas untuk berinteraksi satu sama lain, selalu mencari keburukan-keburukan tetangga. Kenapa kita bisa seperti itu? Sedangkan Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu itu, karena kita jauh daripada thariqahnya para alim ulama, kita tidak memperbanyak duduk dengan para alim ulama. Seharusnya di dusun sumur munding atau pondok pesantren seperti ini jangan menghidupkan barang-barang. Tidak hanya antum dengan lisan antum mengajak orang untuk menuntut ilmu. Bayangkan satu orang mengajak orang lain untuk menuntut ilmu, dan orang yang diajak mengajak orang lain untuk menuntut ilmu. Jangan mendapatkan pahala yang mengalir sampai alam kubur jika orang yang antum ajak dalam hal menuntut ilmu aktif hadir di majelis ilmu atau di pondok pesantren atau dulu. Harusnya seperti itu. Ngomong sungkan, bantu atik duit sungkan, bisa nih celak. Primen gawe kudus. Lah, ya wong awam. Wong awam dari wong awam. Tak jelas wong awam kamu medasin lu. Jadi seperti itulah, tolonglah. Kalau antum umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka contohkanlah apa yang diajarkan oleh Nabi. Buat bahagia saudaramu yang muslim, apa itu keluargamu. Terlebih barang siapa yang memuliakan ulama, maka kata Nabi Muhammad SAW, ia telah memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sesungguhnya ia telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah, maka telah tempat kembalinya adalah surga. Wis dijanji di surga Allah, masuk di Allah goroh dong, goroh mungkin oh. Dari sama muliakan ulama, tinggal caranya muliakan para alim ulama. Wong perak ora tahu. Ora perak ora apa nih duit ancuk kok. Wis duit ora ancuk, tenagane ora ancuk. Saiki orang bisa melangkah mari pondok, mari majelis. Suara itu sing tekak. Lah, apa-apaan kae. Cara yang itu be. Coba kabar. Ya, ini derek kuwi. Ngelor. Padahal Nabi melihat itu. Nabi melihat apa yang kita lakukan. Dan ahli kubur itu akan terasa tersiksa. Ahli kubur itu akan dipertontonkan daripada kelakuan-kelakuan buruk keluarga yang masih hidup. Di alam kubur itu kelakuan buruknya akan ditontonkan kepada ahli kubur kita. Jangan sampai mempersusah keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, yang telah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, dengan perilaku buruk kita, baik itu perbuatan kita, lisan kita, akal kita, dan lain sebagainya. Karena berhubung antum sudah merasa kelewat, mata wis mulai mendelik kayak kesurupan orang tahu mangan seminggu. Ya, maka saya dengan ini menyatakan kita selesaikan saat ini juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan manfaat. Saya khususkan untuk diri saya sendiri ini, dan saya umumkan untuk antum semua. Insyaallah pertemuan ini bisa menjadikan sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah,
bisa menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah dunia akhirat kita, menjadi sebab anak-anak kita jadikan anak yang soleh-soleha, cinta kepada para alim ulama, dekat dengan alim ulama, dan cinta kepada orang yang mencintai para alim ulama. Dan insya Allah dengan sebab kita duduk memperingati daripada hal orang soleh di Duhri Ibni Yakub, insya Allah hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi hidup, dan perilaku kita, akhlak kita, adab kita, amal kita semakin baik ke depannya. Dan insya Allah dengan sebab kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, kita tergolong wajah-wajah yang dicatat oleh para malaikat dan distorkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wajah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf yang besar-besarnya jikalau saya banyak kesalahan dalam menyampaikan ilmu. Ya, itulah saya. Kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan milik saya, manusia. Makanya tidak ada yang kuat, tidak ada yang perkasa. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Kita itu lemah. Kita itu lemah. Kita itu lemah. Kita hanya mengandalkan Allah dan Rasulnya, dan mengandalkan yang menjadi penyambung daripada para nabi, itu para ulama. Pesan saya jangan tinggalkan para ulama, tetapi yang dekat dengan antum tinggal. Karena jangan sampai nasihat daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri terbukti di desa Tegal Sari Barat atau Sumur Munting. Yang jauh mendekat, yang dekat malah menjauh, seperti halnya bangkai yang dikerubungi oleh lalat. Lalatnya pada jauh mendekat bangkai, yang dimana orang-orang melihat bangkai pada menjauh. Padahal itu sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Niscaya kita golongan orang-orang yang rugi dan celaka, orang-orang yang ditutup matanya, hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak bisa melihat itu kebenaran, tidak bisa melihat itu suatu kesalahan. Namun karena mata hati kita tutup oleh Allah, maka kita tidak bisa membedakan mana itu benar dan mana itu salah. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah dengan adanya acara seperti ini berjalan istiqomah setiap tahun, dan bisa menjadi contoh panutan untuk para warga yang ingin mengadakan haul untuk bapaknya, walaupun bapaknya ahli maksiat, tidak apa-apa, kita haulin. Karena itu bukti taat kita kepada kedua orang tua kita. Tidak harus kedua orang tua kita itu orang yang alim, seorang ulama. Penjahat pun boleh kita haulin, karena itu birrul walidain. Ya, kita taat kepada orang tua kita bukan hanya ketika orang tua kita hidup di dunia, namun sampai di alam kubur pun, sampai di akhirat pun kita tetap mendoakan berperilaku baik agar orang tua kita senang melihat kita yang masih hidup di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah manfaat barokah. Di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang ridha, dan dalam keadaan waktu yang diberkahi oleh Allah, dan dalam keadaan sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa anana asrafna ala lada ashrafna fatur alaina tawba tasil kulli hawba wastur lana al-arati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الحلان وكل ذي محبة أجرت أو صحبة والمسلمين عجما. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي على
walhamdulillahi fil badi walhamdulillahi fil badi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul bi Sallallahu alaihi wasallam.